Para sahabat sehat, jumpa kembali dalam acara Ngobrol Sehat bareng saya, Dr. Puah. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin, mohon maaf, dianggap tabu oleh sebagian orang karena berbicara mengenai masalah hubungan intim suami istri. Nah, para sahabat sehat, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana tips yang aman dan nyaman berhubungan intim di saat hamil. Ini banyak sebenarnya menjadi pertanyaan, tapi ada juga sebagian orang yang merasa malu atau tabu membicarakan hal ini. Kita tahu ya bahwa lamanya wanita hamil sampai dengan melahirkan yang normal itu kan 9 bulan 10 hari. Bayangkan kalau 9 bulan 10 hari ditambah nanti masa nifasnya 40 hari, kan jadi hampir 1 tahun. Masa selama 1 tahun gak boleh berhubungan suami istri? Nah, jadi sekali lagi kita harus merubah mindset bahwa ini merupakan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui, dan memang ini ada dasar ilmiahnya. Kalau kita bilang boleh atau tidak boleh, itu semua ada dasarnya. Oke, pertama perlu diketahui bahwa bayi di dalam rahim kita itu terlindungi oleh cairan ketuban dan otot rahim. Ya, jadi tidak gampang bahwa dengan istilahnya benturan atau bukan benturan ya istilahnya ya, gerakan yang agak sedikit menggoncang bayi itu di dalam rahim akan berdampak negatif, itu tidak ya. Jadi bayi itu ada pelindungnya yaitu ketuban dan otot-otot rahim ya. Jadi kalau pertanyaan yang sederhana, pasien pasti akan bertanya, bolehkah pasangan suami istri itu melakukan hubungan intim di saat istrinya hamil? Saya jawab, prinsipnya boleh ya. Jadi boleh, nih berita baik untuk para bapak-bapak tentunya ya. Jadi boleh, tapi harus tahu bagaimana tips dan triknya supaya aman dan nyaman ya. Yang pertama tentunya Anda harus konsultasi pada saat periksa dengan dokter Anda. Perlunya konsultasi, dari hasil pemeriksaan itu dokter akan tahu bagaimana kondisi janinnya, di mana letaknya ari-arinya ya, bagaimana kondisi ketubannya dan sebagainya. Kalau semua diperiksa aman, tentunya boleh ya. Nah, setelah sudah mendapat lampu hijau nih dari dokter Anda boleh melakukan hubungan suami istri, penting dilakukan apa? Suami istri itu penting melakukan komunikasi ya. Jadi tidak boleh malu ya, baik istri maupun suami, karena ini sesuatu hal yang wajar untuk dibahas. Jadi komunikasi itu penting karena dari sini nanti menentukan bagaimana posisi yang aman dan nyaman di saat melakukan hubungan tersebut ya. Jadi para sahabat sehat, kita tahu bahwa umur kehamilan itu kan terbagi menjadi trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ya. Jadi trimester 1 awal-awal itu memang masih bisa terjadi bahaya abortus atau masih bisa terjadi bahaya keguguran. Sehingga dokter selalu menyarankan ibu bapak kalau trimester awal kurang daripada 13 minggu itu kalau berhubungan suami istri harus hati-hati, tidak boleh terpapar sperma. Karena kalau terpapar sperma bisa terjadi kontraksi, bisa terjadi komplikasi perdarahan atau sampai keguguran. Nah, ada memang pasangan yang langsung takut, dokter udah nggak usah aja. Ya silakan, kan sekali lagi tergantung komunikasi, tergantung daripada kesepakatan Anda berdua ya. Jadi sekali lagi, kalau trimester 2 itu masih bisa terjadi bahaya abortus. Nah, trimester 2 ya, trimester 2 mulai dari 14 minggu ke atas sampai dengan 28 minggu ini sudah cukup aman. Nah, di sini aman ya. Mau bepergian aman, mau melakukan hubungan suami istri juga aman, aktivitas juga aman, seperti itu kalau trimester 2. Nah, memasuki trimester 3 setelah lewat 28 minggu kembali harus waspada ya, harus waspada karena bisa terjadi kelahiran prematur.
Nah, ini pun dokter tentunya akan melihat, oh ibu mohon maaf ini plasentanya, ari-arinya di bawah nutupi jalan lahir. Nah, ini hati-hati kalau pakai hubungan, apalagi dengan paparan sperma, kalau dia kontraksi bisa terjadi perdarahan. Jadi sekali lagi harus diperiksa ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau hamilnya sudah lewat waktu, bukan lagi trimester 3 tapi katakanlah sudah 40 minggu, biasanya dokter justru menyarankan. Karena dengan hubungan intim, paparan sperma mengandung obat yang namanya prostaglandin, bisa untuk induksi persalinan. Jadi bisa menyebabkan kontraksi. Karena kalau lewat waktu kan lebih baik diinduksi suami sendiri daripada diinduksi obat ya. Jadi supaya hamilnya tidak lewat waktu seperti itu ya. Jadi sekali lagi trimester 1 hati-hati, trimester 2 aman, trimester 3 mulai waspada juga. Tapi prinsipnya boleh. Nah, hal-hal apa yang menyebabkan dokter melarang memang tidak boleh berhubungan? Yang pertama tentunya adanya ancaman keguguran atau perdarahan. Nah, kalau ada hal ini tidak boleh karena kalau dipaksakan bisa terjadi keguguran. Kemudian adanya bahaya terjadinya kelahiran prematur, itu pun dokter akan melarang, jangan berhubungan. Kemudian adanya letak plasenta previa totalis, artinya ari-arinya menutup jalan lahir total. Nah, ini juga hati-hati karena bisa terjadi perdarahan hebat. Atau terjadi ketuban pecah dini, di mana ketubannya sudah pecah, itu pun juga hati-hati, harus segera ke rumah sakit. Jadi justru tidak boleh melakukan hubungan. Kalau semua itu sudah disingkirkan, kontraindikasinya sudah disingkirkan, artinya dokter sudah mengatakan boleh. Nah, kalau sudah boleh, tadi kan komunikasi. Mengenai hal-hal ini yang perlu diketahui oleh para sahabat sehat, tips dan trik supaya hubungan tetap nyaman dan aman. Yang pertama tentunya harus mengetahui posisi. Ya, posisi ada 7 posisi yang perlu diketahui oleh para sahabat sehat kalau mau melakukan hubungan intim di saat hamil. Yang pertama, kalau posisi misionaris artinya berhadap-hadapan ya, katakanlah istri di bawah suami di atas berhadap-hadapan, itu untuk trimester awal mungkin masih oke ya karena perutnya masih rata. Tapi kalau sudah trimester 2, trimester 3 bagaimana? Kan mohon maaf nggak bisa kan, nanti suami akan menindih menyebabkan kegencet seperti itu kan. Jadi seperti itu nggak bisa posisi misionaris. Nah, kemudian posisi yang kedua yang bagus itu adalah woman on top, wanitanya yang di atas. Nah, ini bisa diatur sehingga tidak menekan perutnya ya. Kemudian posisi miring, side by side ya. Side by side miring kalau berhadapan-hadapan, itu pun kalau perutnya sudah besar itu pun agak sulit, tapi bisa disiasati dengan posisi spawning. Spawning itu miring tapi penetrasinya dari belakang atau dari samping, paham ya? Jadi tidak berhadapan-hadapan seperti itu. Kemudian posisi lain yang cukup aman juga doggy style, berarti dari belakang penetrasinya ya. Istri posisi seperti merangkak, suami dari belakang. Kemudian posisi yang aman juga posisi duduk atau sitting. Jadi suami duduk, istrinya di pangku duduk ya. Jadi sekali lagi penetrasinya dari belakang sehingga tidak menggencet, tidak menekan perut yang besar itu ya. Jadi sekali lagi posisi duduk atau sitting boleh, posisi berdiri juga boleh. Sekali lagi ini yang perlu dikomunikasikan. Nggak boleh dokter malu masa kita wanita minta posisi macam-macam. Bukan, sekali lagi mohon maaf ya. Hubungan intim suami istri itu bukan sekedar penetrasi alat kelamin atau bersatunya secara hubungan seksual, itu lebih ke arah ini kliknya hati. Jadi sekali lagi perlunya komunikasi itu antara istri dan suami harus saling terbuka, tidak malu ya, karena sekali lagi di dalam ikatan pernikahan yang sah ya. Jadi sekali lagi ada yang mengatakan hubungan halal ya, kalau bukan dengan pasangannya, nah itu loh yang harusnya malu ya. Kalau dengan suami istri tidak tabu, tidak malu. Sekali lagi posisi apa yang perlu disepakati, mau
woman on top atau side by side atau spawning tadi dari samping seperti itu, doggy style atau duduk atau berdiri, silahkan dikomunikasinya sehingga terjalin tetap hubungan intim, tidak hanya perpaduan secara fisik ya, tapi perpaduan secara kejiwaan ya. Maksudnya istri juga nyaman, suaminya juga sebagai lelaki normal punya istri yang sedang hamil, mosok 9 bulan lebih bahkan sampai melahirkan sampai nifas nggak boleh berhubungan kan, tidak ya. Jadi tetap bisa melakukan hubungan intim tapi tetap aman dan nyaman. Saya rasa itu saja ya para sahabat sehat, sudah saya jelaskan prinsipnya boleh tapi harus berkonsultasi dengan dokter Anda. Kalau sudah mendapat lampu hijau boleh, silakan dikomunikasikan posisi yang terbaik bagaimana sehingga tetap aman untuk kehamilannya, tapi nyaman juga untuk kalian berdua dan tetap terjalin komunikasi yang baik. Eratnya hubungan suami istri itu ditandai bukan hanya masalah hubungan seksual, tapi betul-betul klik ya antara yang istri maupun yang suami. Jadi sekali lagi, pasangan ideal adalah pasangan yang berkomunikasi dengan baik sehingga apapun yang kalian lakukan berdua itu merupakan kesepakatan berdua, bukan pemaksaan. Oke, saya rasa ini saja. Kalau Anda rasa ini ada manfaatnya, boleh Anda like, komen maupun share kepada siapapun yang memerlukan edukasi ini. Salam sehat.